Cahaya dari ufuk timur, pesan spiritual dan harapan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam lintasan sejarah Islam, kita mengenal satu hal yang tak pernah lekang oleh waktu, karomah, sebuah tanda kekhususan yang Allah anugerahkan kepada para walinya. Karomah bukan sekedar fenomena supranatural, melainkan pantulan dari kedekatan spiritual dan ketundukan mutlak kepada Allah. Ia hadir sebagai tanda kasih sayang ilahi kepada hamba pilihan, sekaligus pelita yang menuntun umat di tengah gelapnya zaman. Dalam perjalanan kehidupan umat Islam, selalu ada figur yang menjadi oase di padang kegersangan moral. Sosok-sosok ini tidak sekedar mengajarkan ilmu, tetapi menghadirkan kasih sayang, kepedulian, dan keberanian untuk membela kebenaran. Mereka hadir bagaikan lentera di malam pekat, memantulkan cahaya yang menghangatkan jiwa dan menuntun langkah umat. Salah satu sosok yang disebut dalam lintasan kisah ini adalah Kapitalau Badi Jailani, figur yang oleh sebagian orang dipandang sebagai anak dari negeri matahari terbit di ufuk timur Nusantara yang membawa cahaya ke seluruh penjuru. Kesaksian banyak pihak menuturkan kemurahan hatinya yang tak terbatas oleh sekat wilayah, bahkan melampaui batas negara. Ia bukan hanya seorang dermawan, tetapi juga simbol kerendahan hati di tengah gelombang kesombongan dunia modern. Doa-doa pun mengalir untuknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi langkah-langkahnya, menjaga hatinya yang penuh iman, memberikan kesehatan, kekuatan, dan keluasan rezeki dari segala arah, serta menjadikannya teladan bagi umat. Pandangan ini tidak lahir dari kekaguman kosong, melainkan dari kesaksian nyata terhadap amalnya. Di era ketika kata-kata kebaikan sering melebihi perbuatan, beliau membuktikan bahwa tindakan nyata jauh lebih lantang dari sekedar retorika. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, dan menunjukimu ke jalan yang lurus, serta menolongmu dengan pertolongan yang agung." Al-Quran Surat Al-Fat ayat 1 sampai dengan 3. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kemenangan yang sejati bukanlah semata kemenangan fisik atau politik, tapi kemenangan rohani, kemenangan hati yang senantiasa terpaut kepada Allah. Dalam riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq, cucu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan nubuat bahwa tidak akan sirna dunia ini hingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sejalan dengan namaku, dan ia datang dari arah
timur. Riwayat-riwayat semacam ini, jika dipahami dengan hati-hati dan bijak, bukan untuk memicu klaim atau glorifikasi pribadi, melainkan sebagai cermin harapan umat akan hadirnya pemimpin yang adil, seseorang yang akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Para ulama sufi memandang nubuat tersebut sebagai simbol kebangkitan rohani timur. Dalam makna batin adalah sumber terbitnya cahaya. Metafora akan lahirnya pembaruan iman dan kesadaran tauhid dari ufuk timur inilah, dalam bahasa rohani, muncul pemimpin yang mempersatukan, bukan memecah belah. Ulama karismatik Nusantara seperti almarhum Gus Dur dan Gus Baha pernah menyinggung bahwa dari wilayah paling timur Indonesia akan muncul figur yang membawa maslahat besar bagi umat. Pesan ini menurut tradisi lisan para mursyid bahkan dikaitkan dengan kabar yang disampaikan oleh Nabiullah Khidir alaihi salam kepada leluhur-leluhur yang terjaga kesuciannya. Namun esensi terpenting dari semua ini bukanlah pada siapa sosoknya, melainkan pada pesan moral yang dibawanya, bahwa keadilan, kasih sayang, dan keberpihakan kepada kaum lemah harus menjadi dasar setiap kepemimpinan. Bayangkan sebuah zaman yang dilukiskan dalam riwayat bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, langit menurunkan hujan keberkahan, dan harta melimpah untuk kemaslahatan umat. Gambaran ini bukan utopia kosong, tetapi visi Quran tentang keseimbangan antara langit dan bumi, antara rohani dan jasmani. Kita, umat Islam di masa kini, dihadapkan pada dua pilihan: menjadi penonton pasif dari sejarah atau menjadi penyambut cahaya itu. Menyambut bukan berarti menunggu pasif, tetapi mempersiapkan diri dengan iman yang teguh, akhlak yang luhur, dan amal yang ikhlas. Maka kisah-kisah seperti ini harus kita baca dengan hati yang jernih. Ia mengajarkan bahwa figur mulia hanyalah perantara. Sumber segala kebaikan adalah Allah. Jika kelak benar hadir pemimpin yang membawa keadilan dari ufuk ini, maka kita hanya akan mampu mengenalinya jika hati kita bersih dari kedengkian dan terbuka terhadap kebenaran. Mari kita berdoa. Ya Allah, pancarkanlah cahaya dari ufuk timur ke dalam hati kami. Jadikanlah kami umat yang layak menerima pemimpin yang Engkau ridhoi, yang membawa kami kepada keadilan, kasih sayang, dan keberkahan. Satukanlah hati kami sebagaimana Engkau satukan hati para sahabat Nabi, dan jadikan langkah kami seiring dengan jalan para sholihin. Testimoni-testimoni dari orang-orang yang mendapat dan melihat tanda-tanda karomah kekasih Allah, Kapitalau Badi Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia. Saya sudah mengenal Bapak Arul sejak tahun 2011 dan saya sempat bermimpi bertemu beliau dengan menggunakan serba putih-putih di dalam masjid, dan di kiri kanan masjid tersebut terdapat air terjun yang mengalir jernih dan mengaliri di sekitar sekeliling masjid tersebut.
Assalamualaikum Om Badi. Om Badi, Jara mau cerita. Tadi Jara lagi duduk di rumah pas azan maghrib. Jara kayak melihat Om Badi di depan Jara lagi sholat. Dan Jara memperhatikan Om Badi sholat. Dari ujung kaki Om Badi sampai ke ujung kepala Om Badi semuanya bercahaya. Kemudian di setiap perkataan doa yang Om Badi ucapkan itu dari mulut Om Badi kayak keluar cahaya putih, begitu terang. Kemudian di saat Om Badi sedang mengangkat tangan Om Badi pas sholat, dari tangan Om Badi, jari-jari Om Badi semuanya mengeluarkan cahaya putih Om Badi. Jara kayak masuk dimensi, diperlihatkan Om Badi lagi sholat. Mungkin Allah memperlihatkan itu semuanya ke Jara karena Jara baru kan masuk Islam. Masya Allah Om Badi. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam tradisi tasawuf, perjalanan mencari kebenaran selalu dimulai dari tazkiyatun nafs atau penyucian diri. Para guru besar sufi seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Arabi, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu mengingatkan bahwa pemimpin yang adil hanyalah cermin dari umat yang bersih hatinya. Maka nubuat tentang hadirnya pemimpin dari ufuk timur sejatinya adalah panggilan untuk transformasi batin. Timur di sini bukan hanya arah geografis, tetapi simbol fajar kesadaran, tempat di mana matahari terbit dan memandang dengan jernih hakikat segala sesuatu. Seorang sufi pernah berkata, barang siapa menantikan datangnya cahaya, ia harus menyalakan pelitanya sendiri terlebih dahulu. Pelitanya adalah iman, sumbunya adalah ilmu, dan minyaknya adalah amal yang ikhlas. Jika kelak hadir pemimpin yang memenuhi bumi dengan keadilan, maka ia akan dikenali bukan oleh mereka yang sekedar haus kekuasaan, tetapi oleh mereka yang telah menempuh jalan pembersihan hati. Sebab cahaya hanya dapat dikenali oleh cahaya. Semoga kita menjadi bagian dari umat yang siap menyambutnya. Bukan dengan klaim, bukan dengan euforia, tetapi dengan ketenangan hati, keluasan ilmu, dan kedalaman cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.